Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil goes, saya mau cerita nih tentang tugas-tugas mahasiswa yang tujuannya membentuk karakter, guys. Video ini saya akan menjelaskan mengenai produk fitofarmaseutika, yakni sediaan nanoherbal dalam bentuk SNAD atau Self Nano-Emulsifying Drug Delivery System dengan zat aktif di dalamnya yaitu dari tanaman tempuyung. Baiklah, pada bahasan ini akan dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu pengertian dari SNAD, Self Nano-Emulsifying Drug Delivery System. Yang kedua yaitu komponen dari penyusun SNAD. Dan yang ketiga, mengapa sih tempuyung ini diformulasikan dalam bentuk SNAD. Dan yang keempat, cara pembuatan SNAD dan keuntungan dari produk SNAD. Itu tadi si Anggun mempresentasikan materi yang dia jadikan tugas. Nah, banyak nih contoh-contoh yang bisa kita pelajari, guys. Pintar saja tidak cukup ya, kita mesti pandai cerdas dalam berkomunikasi, menempatkan diri dalam segala situasi. Apalagi kelak ketika sudah kerja, berhadapan langsung dengan pasien, orang-orang, ya kita harus terus belajar. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan ekstraksi daun pandan wangi dengan menggunakan metode ultrasound assisted extraction atau sering disebut dengan UAE. Untuk mendapatkan minyak atsiri, daun pandan wangi harus melalui proses ekstraksi terlebih dahulu. Ekstraksi dilakukan untuk memisahkan satu atau lebih komponen dari satu bahan yang merupakan sumber komponen tersebut. Proses ekstraksi ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu lama waktu ekstraksi, suhu ekstraksi, pengadukan, dan pelarut yang digunakan. Salah-salah dalam belajar itu nggak apa-apa, guys. Namanya aja belajar kuliah. Kalau udah pinter ya, udah pinter mah nggak usah sekolah. Jadi it's okay, slow down gitu ya. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan judul produk saya, yaitu judulnya pengaruh nanopartikel terhadap aktivitas kelembapan kulit pada krim. Nanopartikel itu adalah partikel yang berukuran kecil dengan ukuran 1-100 nanometer. Penerapan teknologi sudah berkembang ke inovasi bahan kosmetik dan sistem drug delivery, di mana dengan teknologi nano target untuk menghantarkan bahan aktif pada kosmetik dan obat lebih tepat ke sasaran dengan efek samping yang kecil. Tidak menembus membran yang terhubung langsung dengan pembuluh darah. Ukuran nanopartikel pada kosmetik dan obat harus dilihat pada kebutuhan aplikasinya. Namanya aja berjuang ya, jadi di tempat apapun oke, mau di atas loteng, di lantai atas ya nggak masalah. Hempasan angin malah jadi asik tuh. Luar biasa guys ya, kreatif. Nah, oleoresin ini telah diaplikasikan pada berbagai industri antara lain sebagai bahan baku obat, kosmetik, hingga industri bakery. Pada zat jahe ini belum optimal dimanfaatkan karena sifatnya yang hidrofobik sehingga kurang larut dalam air, sulit terdispersi, serta kecepatan dan daya serapnya dalam tubuh masih rendah.
Salah satu solusi yang dapat dilakukan adalah pengaplikasian nanoteknologi, yaitu dengan menempatkan oleoresin dalam sistem emulsi minyak dalam air atau O/W, di mana oleoresin berada pada fase minyak dan air sebagai fase kontinu dan diputar dengan kecepatan tinggi sehingga diperoleh ukuran berskala nano. Nanoemulsi memiliki ukuran droplet rata-rata 2-500 nanometer. Nanoemulsi sangat prospektif untuk meningkatkan efektivitas dan stabilitas serta bioavailabilitas bahan aktif jahe yang terekstrak. Selain itu pula, penerapan nanoemulsi juga meningkatkan kelarutan sehingga ekstrak jahe lebih mudah untuk diaplikasikan dan digunakan untuk membuat produk berbasis jahe. Oke, kita lagi keliling bandara. Ini ceritanya kayak presenter guys. Namanya Tia ini ngomongin jahe, tapi bukan wedang jahe ya. Dia membuat teknologi yang lebih keren, kekinian. Material aktifnya dari jahe tentunya, tetapi dia olah menjadi ada sentuhan nanoteknologi. Oke, sampai kita guys. Penuaan dini merupakan fenomena yang terjadi pada tubuh manusia dan menjadi bahan konsumsi yang sering diperbincangkan. Penuaan dini biasanya ditandai dengan kondisi kulit yang kering, bersisik, kasar, dan disertai munculnya keriput dan noda hitam atau flek. Penuaan dini pada kulit terjadi secara alami. Hal ini disebabkan oleh sumber radikal bebas, yaitu seperti polusi udara, sinar matahari, gesekan mekanik, suhu panas atau dingin, dan reaksi oksidasi yang berlebihan. Penyinaran matahari yang berlebihan menyebabkan jaringan epidermis pada kulit tersebut terjadi efek negatif seperti kelainan kulit, seperti kanker kulit. Nah, jadi sehingga diperlukan perlindungan baik secara fisik seperti memakai jaket, topi, atau secara kimianya dengan cara menggunakan kosmetik. Dina ini mirip profesor gue kalau dipikir-pikir. Sampai bandara jam 9, keluar jam 9, hampir jam 10 ini. Keluar dari rumah habis subuh sekitar jam setengah 6 pagi. Di sini kita naik LRT kali ya, naik LRT muter Jakabaring. Ini lewat guys. Teman-teman komunitas. Thank you for watching. Don't forget to like, comment, dan subscribe di bawah ini. Dan jangan lupa aktifin tombol notifikasinya ya. Dadah. Wassalamualaikum semuanya.